Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adik-adik mahasiswa, mohon maaf, saya masih dalam perawatan medis hampir setiap hari, yaitu hari Selasa, Rabu, Kamis, Sabtu. Ya. Eh, di rumah sakit Cempaka 5, jadi saya tidak bisa duduk lama di hari Sabtu mulai dari pagi sampai sore menemani adik-adik sebanyak 4 unit. Jadi kali ini saya buat video tentang materi hari ini. Mudah-mudahan bisa dimaklumi dan adik-adik bisa belajar mandiri tanpa ada tatap muka langsung di kelas. Uh, jadi ini materinya tentang software sosial yang saya sudah bertanya ke pihak prodi tentang RPS atau materi apa saja yang perlu diajari di dalam mata kuliah ini. Sampai saat ini belum ada jawaban, sehingga setelah saya browsing di internet dan mencari buku-buku yang relevan, tidak ada buku yang khusus membahas tentang software sosial. Sedangkan buku yang ada adalah buku-buku yang terkait dengan software sosial, seperti analisa media sosial, kemudian marketing di dalam media sosial, atau digital marketing, dan lain sebagainya. Itu buku-buku yang ada. Sedangkan buku khusus software sosial belum ada. Jadi uh, saya coba cari di Wikipedia tentang software sosial, ternyata ada. Kemudian saya coba juga mencari di AI milik Google, ya juga dibantu kira-kira materi apa yang perlu diajari. Oke, berdasarkan yang sudah saya kumpulkan dari internet, karena buku yang khusus software sosial tidak ada, saya simpulkan bahwa pengertian software sosial yaitu adalah alat komunikasi yang ada di internet, yaitu berbasis internet. Apakah itu berupa teks, audio, ataupun video. Nah, dengan adanya software sosial ini memungkinkan terjadinya perilaku kolaboratif atau kerjasama antara individu ke individu. Ataupun antara individu ke banyak orang. Satu ke banyak orang, atau satu ke satu orang, atau banyak ke satu orang, dan sebaliknya. Juga terjadinya perorganisasian dan pembentukan komunitas. Juga dalam rangka ekspresi diri, interaksi sosial, dan umpan balik bagi individu atau perusahaan atau lembaga. Gitu ya. Nah, setelah saya kumpulkan dari Wikipedia dan AI di Google, cakupan dalam mata kuliah ini adalah banyak sebenarnya, cuma saya ambil beberapa saja, seperti instant messaging. Di sini termasuk real time messaging, yaitu contohnya WA, Line, Telegram, dan lain sebagainya. Kemudian kolaboratif software, di dalamnya contohnya Moodle, kemudian ada Google Drive, ya, yang mana di dalam Google Drive itu ada software-software yang bersifat kolaboratif. Internet forum seperti GitHub untuk kita programmer,
Stack Overflow dan lain sebagainya. Nah, termasuk juga di situ Wikis. Di situ ada interaksi di Wikis karena semua orang bisa memasukkan ilmu-ilmunya atau pengertian-pengertian atau definisi dan sebagainya. Kemudian ada content creation, bagaimana menjadi content creator di media sosial. Kemudian ada blogs, ya, itu juga termasuk dalam interaksi. Di situ nanti ada komentar, ada cerita dalam blog, ada tutorial dan sebagainya dalam bentuk blog. Kemudian ada komentarnya di bawahnya, ya, itu termasuk dalam uh, interaksi di dalam sosial. Ini mirip dengan collaborative software, collaborative real-time editor. Contohnya seperti Google Drive, di dalamnya tuh ada Google Spreadsheet, yang mana lebih dari satu orang bisa mengedit satu file di dalam Google Drive. Misalnya Google Spreadsheet atau di komputer PC itu ada Excel, itu sama Google Spreadsheet. Bedanya Excel tidak bisa diubah secara real time oleh banyak orang. Kalau di Google Spreadsheet itu bisa. Social network search engine seperti Facebook itu ada, ya bukan seperti Google. Kalau Google itu mencari keseluruhan data di internet, tapi kalau Facebook, X dan sebagainya itu mencari orang lain atau grup lain atau konten yang lain dari di dalam media sosial tersebut, contohnya Facebook atau X. Oke. Komersial social network, yaitu ada Shopee. Di dalam Shopee itu ada interaksi antar manusia. Ya, jadi tidak hanya bisa jual beli, tapi juga ada interaksi sosial. Alibaba juga begitu. Ya. Kemudian social network analysis itu contohnya itu semacam ini, tool untuk menganalisis antar hubungan seperti reach, bagaimana seseorang terhubung dengan seseorang yang lain, dengan akun-akun yang lain. Kemudian ada istilahnya eh, engagement, seberapa banyak engagement itu seberapa banyak orang yang berkomentar, like, gitu ya. Seberapa sering, gitu ya. Kemudian dan lain sebagainya, itu masuk dalam kategori insight atau performance. Ya. Contohnya seperti Node XL, atau contoh yang kedua Fetch dan lain sebagainya. Adik-adik bisa cari sendiri apa saja social network analysis. Ya. Kemudian kali ini kita coba membuat content creation. Silakan dibuka link ini dan dipelajari. Ini cara membuat channel YouTube. Kemudian yang bawahnya ini kunci menjadi rich creator dengan penghasilan 100 juta per bulan. Nah, gitu. Bagaimana caranya? Diklik saja ya. Karena di sini tidak bisa saya putar, saya buat video ini menggunakan Canva, jadi hanya di Canva ini saja yang terekam, gitu ya. Silakan buka sendiri. Kemudian nanti ada tugas, yaitu adik-adik buat konten di media YouTube dulu. Nanti mungkin siap-siap buat konten di media sosial yang lain. Tentang tema apa saja, terserah yang adik-adik suka atau yang sudah ada di depan mata. Syaratnya ya sopan, tidak menampilkan lekuk tubuh atau tidak mengajak orang ke sesuatu yang negatif, gitu ya. Tidak apa namanya menghasut atau sebagainya, dan dengan pakaian syar'i, ya, pakaian syar'i dengan konten yang syar'i juga, gitu ya. Nah,
dalam bentuk video short, yaitu portrait. Jadi dalam bentuk yang memanjang dan hanya singkat saja, gitu ya. Jadi mulai kalian atur skenario-nya sehingga apa yang harus kalian lakukan, kemudian kata-katanya pun dibuat listnya saja, tidak perlu ditulis seluruh kata-katanya sehingga seakan-akan kaku kalau ditulis. Jadi berjalan seperti aliran air, silakan bicara. Kemudian linknya, yaitu kumpulkan linknya, bukan videonya yang dikumpulkan ya, linknya saja, biar nanti saya klik saja untuk buka. Dikumpulkan di menu tugas di aplikasi AdLink ya, sebelum tanggal 11 Oktober 2024 ya. Nanti kemudian ajak kawan-kawannya untuk subscribe, share, like, dan komen sebanyak-banyaknya. Biar saya bisa lihat seberapa mampu adik-adik bisa mengajak untuk bisa dilihat di situ di analisanya, di engagement-nya berapa gitu ya. Atau di reach berapa, yang subscribe itu berapa gitu ya. Subscribe itu masuk dalam istilah reach, analisa reach. Kalau share, like, dan komen itu masuk dalam analisa engagement. Ya. Oke, terima kasih adik-adik. Silakan pantau terus di aplikasi AdLink. Insya Allah saya dalam minimal 3 bulan tetap dalam jadwal terapi dokter hampir tiap hari, yang hari-hari yang saya ungkapkan tadi. Sehingga kemungkinan besar setiap hari Sabtu, karena hari Sabtu ini tadi termasuk tadi saya terapi, ini baru sore saya bisa buat video. Jadi saya tidak bisa menemani hingga mungkin 3 bulan ke depan atau bahkan khawatirnya lebih. Semoga bisa cepat sembuh dan bisa ketemu tatap muka dengan adik-adik. Bagi mahasiswa yang mengulang mata kuliah ini, mohon bantuannya untuk semua tugas dikerjakan agar tidak sulit saya untuk memberi nilai. Nah, gitu ya. Jadi silakan bantu saya. Kalau tidak membantu saya berarti tidak membantu diri sendiri. Terima kasih. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.